Halo semua, saya Inka dan selamat datang di video pembahasan komik. Kali ini kita akan kembali melanjutkan cerita bagian ke-21 dari manhwa yang berjudul God Slayer. Bagi kalian yang baru di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan jika sudah, saya ucapkan terima kasih banyak dan selamat bergabung. Melanjutkan cerita sebelumnya, Beming tentu saja sangat bingung dengan situasi tersebut. Tapi di satu sisi, ia juga tidak ingin melewatkan kesempatan berharga itu begitu saja. Alhasil, Beming pun memutuskan untuk melangkah mendekati Dewa Erlang, seraya mencoba untuk berkomunikasi dengannya. Tapi sayangnya Dewa Erlang tetap diam membisu. Penasaran, Beming pun mencoba menepuk pundak Dewa Erlang. Namun bukannya respon yang Beming dapatkan, Dewa Erlang malah tiba-tiba saja sudah berubah menjadi tengkorak. Situasi tersebut tentu saja membuat Beming sangat kebingungan. Dan pada akhirnya, Beming pun terbangun dari mimpi buruknya tersebut. Segera Beming memberitahukan kepada Tengu mengenai mimpi buruknya, berharap Tengu bisa menjelaskan apa arti semua itu. Namun Tengu tidak terlalu ingin membahasnya, sebab ia takut hal tersebut justru akan membuat Beming sadar jika dirinya memiliki kekuatan dari Dewa Erlang. Singkat cerita, Beming dan Tengu pun segera meninggalkan klub malam tersebut bersama si Rubah Putih yang kini sudah Beming anggap sebagai sekutunya. Si Iblis Rubah tentu saja sangat senang. Ia tidak menyangka momen tersebut akhirnya datang juga. Sebab selama ini, si Iblis Rubah mengira jika hidupnya akan berakhir di klub tersebut. Sebagai gantinya, si Iblis Rubah pun menawarkan dirinya untuk menjadi pelayan setia Beming seumur hidup. Namun Beming menolaknya, karena bagi Beming, hal tersebut sangatlah berlebihan. Ia hanya meminta si Iblis Rubah untuk memberitahukan semua rahasia klub tersebut kepada Beming. Dengan cepat, si Iblis Rubah pun mulai menjelaskan jika di mata publik, klub malam itu berada di bawah naungan keluarga Sen. Tapi sebenarnya, itu hanyalah topeng semata. Karena pada kenyataannya, semua kegiatan klub tersebut dikendalikan oleh sebuah organisasi rahasia yang bernama Mo. Organisasi yang sama yang telah memperjualbelikan serum iblis. Meski begitu, si Iblis Rubah juga tidak mengetahui jelas hubungan antara keluarga Sen dengan organisasi tersebut. Beming dan si Iblis Rubah terpaksa menghentikan pembicaraan mereka pada saat Yeying dan timnya datang menghampiri mereka. Namun Yeying tidak terlalu berani membuat masalah dengan Beming setelah ia tahu jika Beminglah yang sudah menghabisi semua monster di tempat itu. Ditambah, Beming juga memberikan tekanan energi kepada Yeying dan seluruh timnya sebagai peringatan jika Beming tidak segan-segan menghabisi mereka semua kalau saja berani mengusik ia dan si Iblis Rubah. Berhubung si Iblis Rubah tidak memiliki tempat untuk menetap, Beming pun langsung membawanya ke toko hewan milik temannya. Kedatangan mereka lalu disambut oleh Ying Fei dan si pemilik toko. Singkatnya, si Iblis Rubah akhirnya dipersilahkan untuk tinggal di toko tersebut, sembari membantu si pemilik toko untuk mengurus semua hewan peliharaannya. Sementara itu, si pemilik toko juga terlihat begitu senang, karena selama ini dirinya memang mendambakan seorang teman wanita yang bisa menemani ia bekerja. Setelah urusan si Iblis Rubah beres, Beming segera meminta Ying Fei untuk mengumpulkan seluruh timnya, karena ada sebuah tugas yang akan Beming berikan kepada mereka. Tidak begitu lama, semua orang pun berkumpul, dan tugas yang Beming berikan kepada mereka adalah segera menyelidiki rumah sakit tempat si dokter berada. Setelah semua informasi berhasil didapat, malam harinya, Beming dan Tengu pun segera mendatangi rumah sakit yang dimaksud. Awalnya tidak ada hal mencurigakan apapun yang mereka temukan di sana, sampai tiba-tiba rumah sakit tersebut berubah menjadi tempat yang sangat mengerikan, seperti bangunan kosong yang sudah ditinggal sangat lama. Mau tidak mau, Beming dan Tengu harus tetap melanjutkan penelusuran mereka, meskipun mereka sendiri sebenarnya ragu mengenai keputusan tersebut. Sayangnya, meskipun sudah berhasil menemukan ruangan si dokter, tidak banyak informasi yang bisa Beming dapatkan di tempat itu. Dan lebih sialnya lagi, Beming dan Tengu malah dikejutkan dengan kehadiran sesosok hantu anak kecil. Hantu kecil itu berusaha menakuti mereka. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Beming terlihat sangat tenang dan bahkan ia tampak memahami hantu kecil itu. Tidak terima dirinya sudah diremehkan oleh Beming, hantu kecil tersebut pun langsung memberikan serangan kepada Beming. Tapi tentu saja hal itu bukanlah masalah bagi Beming.
Untuk menenangkan si hantu kecil yang bernama Yuan Yuan tersebut, Beming pun terpaksa meminta Tengu untuk menghiburnya. Dan setelah situasi terkendali, mereka lalu kembali meneruskan penelusuran. Namun entah kenapa, pada saat Beming akan memasuki sebuah lorong di lantai bawah, Yuan Yuan sempat memperingatinya untuk tidak memasuki kawasan tersebut. Bahkan, Yuan Yuan juga terlihat sangat ketakutan, padahal ia sendiri adalah penghuni rumah sakit itu. Walaupun begitu, hal tersebut tidak menghentikan Beming untuk terus melakukan penelusuran. Di sebuah lorong, Beming dihadapkan dengan sekumpulan hantu suster yang terlihat diam mematung seolah sedang menunggu kedatangan dirinya. Awalnya Beming mengira jika mereka bisa melewati sekumpulan suster tersebut dengan sangat mudah selama mereka tidak membuat suara ataupun gerakan yang bisa menarik perhatian para suster. Namun perhitungan Beming salah. Para suster itu ternyata adalah sebuah boneka perangkap yang akan tetap menyerang Beming meskipun Beming sudah sangat berhati-hati. Dan sialnya lagi, Beming tidak bisa menghabisi mereka begitu saja, sebab Beming bisa merasakan jika para suster itu belum sepenuhnya menjadi hantu. Dengan kata lain, mereka semua sebenarnya adalah orang-orang yang masih hidup. Beming juga tidak bisa mengabaikan para suster itu begitu saja, sebab dahulu sewaktu ia dirawat di rumah sakit, para susterlah yang sudah merawatnya hingga ia bisa bangkit lagi. Di mata Beming, nyawa para suster tersebut sama pentingnya dengan nyawanya sendiri. Tidak lama berselang, datanglah si iblis laba-laba yang tidak lain adalah sosok yang sudah memanipulasi para suster tersebut. Tidak butuh waktu lama, pertarungan pun segera berkecamuk di tempat tersebut. Sialnya, si iblis laba-laba menggunakan para suster sebagai tameng untuk mempersulit pergerakan Beming, sehingga Beming tidak bisa seenaknya melemparkan serangan ke arahnya. Tapi Beming tidak kehabisan akal. Beming pun segera memotong semua jaring laba-laba yang menjadi penghubung antara si iblis dengan para suster. Dengan begitu, maka iblis laba-laba tersebut sudah tidak bisa lagi menggunakan para suster sebagai tamengnya. Sadar jika kekuatan Beming kini sudah meningkat pesat, si iblis laba-laba pun segera berubah ke wujud aslinya. Bukannya takut, Beming justru semakin bergairah dan ingin segera bertarung dengan iblis laba-laba tersebut. Sayangnya, serangan pertama yang Beming lancarkan tidak cukup kuat untuk menembus pertahanan dari iblis laba-laba. Iblis tersebut tidak hanya membuat Beming kerepotan, namun di waktu bersamaan, ia juga berhasil membuat Tengu kesal dengan perkataannya yang sangat meremehkan kekuatan Tengu. Tidak terima dirinya diremehkan oleh iblis rendahan, Tengu pun memutuskan untuk menyatukan dirinya dengan Beming. Segera setelah itu, Beming pun mengeluarkan kekuatan ular miliknya, yang seketika membuat si iblis sadar jika ia sudah terlalu meremehkan Beming dan Tengu. Singkat cerita, Beming akhirnya berhasil mengalahkan si iblis laba-laba. Dan seperti biasa, Beming pun menyerap habis semua kekuatan lawannya hingga tak tersisa. Dan akibat hal itu, Beming secara tidak sengaja bisa melihat kilas balik kehidupan si iblis laba-laba. Dalam penglihatannya itu, si iblis laba-laba dahulunya adalah seorang manusia biasa yang sedang menempuh pendidikan untuk menjadi seorang suster. Namun semasa hidupnya, ia seringkali dibully oleh murid-murid lain. Kehidupan yang begitu menyakitkan tersebut menghadapkan si iblis laba-laba kepada jurang keputusasaan. Baginya, satu-satunya jalan keluar dari masalah tersebut adalah dengan mengakhiri hidupnya sendiri. Dan tepat pada saat ia hendak melompat dari atas gedung, terdengar suara Pak Guru menyapanya. Dan guru tersebut tidak lain adalah si dokter. Si dokter menjanjikan sebuah harapan kepadanya, dengan syarat ia mau menerima kekuatan dari Gates of Chaos. Singkat cerita, si iblis laba-laba pun menerima penawaran si dokter, dan sejak saat itu, berubahlah ia menjadi iblis laba-laba. Di luar dugaan, kehadiran Beming dan Tengu di ingatan masa lalu iblis laba-laba ternyata disadari oleh si dokter. Meskipun dokter tidak bisa melihat mereka berdua secara jelas, namun ia tahu jika ada dua sosok yang sedang mengintip masa lalu si iblis laba-laba. Untuk menghindari pertarungan yang tidak diperlukan, Beming dan Tengu pun segera pergi meninggalkan ingatan iblis laba-laba. Penelusuran pun kembali berlanjut, dan beruntungnya Yuan Yuan bersedia untuk menunjukkan di mana putri direktur dikurung. Singkatnya, mereka pun tiba di depan sebuah ruangan rahasia, tempat di mana putri direktur dikurung. Tanpa menunggu lagi, Beming pun segera membuka pintu tersebut, dan kemudian terlihatlah wanita yang selama ini ia cari.
Sayangnya, Beming tidak bisa membawa pergi putri direktur begitu saja, karena sebuah mekanisme pertahanan sudah dipasangkan pada putri direktur, dan sayangnya hanya si dokterlah yang bisa membukanya. Berhubung tidak ada cara lain, Beming lalu meminta Yuan Yuan untuk mengantarnya menemui si dokter. Namun belum sempat beranjak dari tempat tersebut, seekor monster yang bernama Scarlet malah datang menghampiri. Pertarungan pun kembali terjadi, tapi Beming lagi-lagi berhasil membereskan semuanya dengan sangat cepat. Singkat cerita, Beming pun berhasil menemui si dokter berkat arahan monster Scarlet. Dan sebagai gantinya, Beming lalu melepaskan monster itu begitu saja. Sementara itu, si dokter sendiri tampak sudah menunggu kedatangan Beming. Ia cukup terkesan karena Beming mampu melalui semua rintangan yang ia siapkan, hingga pada akhirnya berhasil menghadap dirinya. Dan di luar dugaan Beming, si dokter ternyata jauh lebih kuat dari apa yang Beming kira. Sama seperti yang terjadi kepada si iblis laba-laba, si dokter juga berusaha membujuk Beming untuk bergabung dengannya. Serangkaian janji manis pun coba ia lontarkan demi mendapatkan perhatian Beming. Tidak hanya Beming, si dokter juga mencoba untuk memprovokasi Tengu dengan mengatakan jika Tengu mirip seperti Gourmet, sama-sama monster kuat yang sangat haus akan kekuatan dan kekuasaan. Lebih jauh, si dokter menjelaskan jika organisasi iblis mereka yang dikenal sebagai Mo dipimpin oleh 7 dewa yang sangat kuat dan nyaris tak terkalahkan. Sedangkan tujuan akhir mereka adalah menghancurkan ketiga alam semesta dan kemudian menata semuanya dari awal sesuai seperti yang mereka inginkan. Walaupun tawaran tersebut terdengar sangat menguntungkan, namun Beming sama sekali tidak tergoda untuk mengambil tawaran itu. Tentu, keputusan Beming membuat si dokter sangat marah. Seketika, si dokter pun berubah ke wujud aslinya, yang mana ia ternyata adalah dewa serangga. Singkatnya, si dokter pun langsung melancarkan serangan ke arah Beming. Begitu pula dengan Beming. Setelah ia menyatu dengan Tengu, Beming segera membalas serangan tersebut dengan gabungan kekuatan Dewa Ular dan juga kekuatan dari Tengu. Tapi sayangnya, meski Beming sudah menggunakan semua kekuatannya, ia belum cukup kuat untuk menandingi kekuatan seorang dewa. Berkali-kali Beming berhasil dihempaskan oleh si dokter, hingga Beming tidak memiliki kekuatan lagi untuk bangkit. Melihat Beming dalam kesulitan, Yuan Yuan pun segera datang dan berusaha melindungi Beming. Dan kemudian terungkaplah jika ternyata Yuan Yuan adalah anak dari si dokter. Sayangnya, tindakan Yuan Yuan tersebut tidak berhasil menghentikan ayahnya. Yuan Yuan yang mendapat pukulan keras dari ayahnya berhasil diraih oleh Beming. Perlakuan si dokter kepada Yuan Yuan semakin membuat Beming geram kepadanya. Alhasil, pertarungan pun kembali berlanjut. Tapi lagi-lagi, Yuan Yuan berusaha menghentikan pertarungan mereka berdua. Teriakan keras dari Yuan Yuan sejenak membuat suasana hening. Melihat ada kesempatan, Beming pun segera menggunakan Yuan Yuan sebagai perantara untuk mengetahui masa lalu sang dokter. Karena mungkin dengan cara itu, Beming bisa menemukan kelemahannya. Singkat cerita, masuklah Beming ke masa lalu Yuan Yuan. Dan Beming tidak sendirian, karena Yuan Yuan juga turut ikut bersamanya. Di sana, Yuan Yuan pun mulai menjelaskan bagaimana kedua orang tuanya bisa bertemu, dan kemudian memutuskan untuk hidup bersama. Sayangnya, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama, sebab ibu Yuan Yuan tewas pada saat mengandung Yuan Yuan. Hal itu sangat masuk akal, mengingat ibu Yuan Yuan hanyalah manusia biasa yang tidak mungkin mampu bertahan menampung kekuatan dewa dari si dokter. Setelah kejadian itu, si dokter pun terus mencari reinkarnasi dari istrinya, dengan harapan bisa menjalin kehidupan normal seperti yang ia dambakan. Membangun sebuah keluarga kecil dan memiliki seorang anak yang berasal dari darah dagingnya. Tapi tidak peduli seberapa sering ia mencoba, semua usahanya selalu berakhir sama, hingga si dokter mulai frustasi karena gagal meraih impiannya. Di saat-saat ingin menyerah, akhirnya si dokter kembali bertemu dengan reinkarnasi istrinya. Dan ajaibnya, kali ini istri si dokter mampu bertahan mengandung anaknya. Dan anak tersebut tidak lain adalah Yuan Yuan. Sebuah harapan yang membuat si dokter kembali merasa hidup. Namun sialnya, pada saat proses persalinan, Yuan Yuan secara tidak sengaja malah melepaskan kekuatannya. Dan alhasil, ibu Yuan Yuan pun tewas pada saat itu juga. Sebuah kejadian yang kembali membuat hati si dokter hancur.
Meski begitu, si dokter sebenarnya tidaklah membenci Yuan Yuan. Hal itu terbukti ketika ia rela menyerahkan jiwanya kepada sosok jahat yang dikenal sebagai Mo demi melindungi Yuan Yuan. Dan sejak saat itulah, si dokter pun berubah menjadi jahat. Berhubung kekuatan Beiming sudah terkuras habis, mau tidak mau, ia pun harus mencoba mencari cara lain untuk bisa mengalahkan si dokter. Sebab jika Beiming tetap memaksakan dirinya untuk bertarung, sudah pasti ia akan kalah. Tidak berselang lama, terbesitlah sebuah ide di benak Beiming, yang mana ia akan mencoba meluluhkan hati si dokter dengan cara menunjukkan rasa simpati kepadanya, seolah Beiming benar-benar bisa merasakan penderitaan yang selama ini dialami oleh si dokter. Beruntung, siasat Beiming tersebut ternyata berjalan sesuai rencana. Setelah itu, si dokter pun menjelaskan kepada Beiming jika tujuan ia bergabung dengan Mo sebenarnya hanya untuk mendapatkan kekuatan besar yang bisa ia gunakan untuk membangkitkan kembali istrinya. Dan setelah tujuan tersebut tercapai, maka si dokter akan segera keluar dari organisasi dan hidup bahagia bersama dengan keluarganya. Sialnya, pengakuan si dokter tersebut justru memicu bangkitnya segel pengawasan Mo yang tertanam pada dirinya. Rencana pengkhianatan tersebut tentu bukan suatu hal yang bisa dimaafkan oleh Mo, dan untuk itu, si dokter pun harus menerima konsekuensi atas niat pengkhianatannya tersebut. Dengan cepat, segel itu lalu merasuki mayat dari istri si dokter, karena ia tahu jika itulah salah satu kelemahan terbesar si dokter. Sementara itu, Beiming sendiri juga tidak tahu harus berbuat apa, karena ia sama sekali tidak menduga jika hal itu akan terjadi. Sadar jika mereka tidak akan bisa menang dari segel Mo, si dokter pun meminta Beiming untuk segera membawa Yuan Yuan pergi dari tempat itu. Sementara si dokter akan berusaha sekuat mungkin untuk menahan segel tersebut. Namun sayangnya, rencana tersebut gagal, karena segel itu ternyata jauh lebih kuat dari perkiraan si dokter. Di saat-saat terakhirnya, si dokter menyampaikan permintaan maafnya kepada Yuan Yuan, karena selama ini ia bukanlah sosok ayah yang baik bagi Yuan Yuan. Setelah itu, berhubung tidak ada cara lain lagi, si dokter pun meminta Beiming untuk menyerap sisa kekuatan miliknya, beserta kekuatan iblis yang tersimpan di dalam tubuh Yuan Yuan. Singkatnya, Beiming pun menjadi jauh lebih kuat setelah menyerap kekuatan dari si dokter dan juga Yuan Yuan. Dan dengan kekuatan sebesar itu, segel Mo tentu bukan lagi masalah besar bagi Beiming. Serangan demi serangan yang dilancarkan oleh segel Mo sama sekali tidak berarti bagi Beiming. Justru Beiminglah yang berhasil menghempaskan segel tersebut berulang kali hingga membuatnya tidak berdaya. Singkat cerita, Beiming pun berhasil menghabisi segel Mo tersebut, dan segera setelah itu, Beiming lalu membawa Yuan Yuan dan putri direktur pergi dari dunia cermin, meninggalkan si dokter yang memilih mati bersama dengan istrinya. Tanpa pikir panjang, Beiming pun membawa Yuan Yuan dan putri direktur kembali ke kediamannya. Keesokan harinya, Beiming cukup terkejut ketika mendapati putri direktur mampu menyiapkan sarapan pada hari itu. Padahal setahunya, putri direktur memiliki kekurangan pada penglihatannya. Menjawab rasa penasaran Beiming, putri direktur yang bernama Zima itu pun menjelaskan jika dirinya memang tidak bisa melihat layaknya orang normal. Tapi di balik kekurangannya itu, Zima ternyata memiliki kemampuan spiritual yang sangat tinggi, sehingga ia mampu menjalani kehidupan layaknya orang normal. Berhubung mereka baru saja melewati hari yang berat, Beiming pun berinisiatif untuk membawa Yuan Yuan dan Zima pergi ke taman bermain. Singkatnya, pergilah mereka semua menuju taman bermain yang Beiming maksud. Tidak butuh waktu lama, berbagai wahana permainan pun sudah mereka coba semua, hingga tibalah mereka di sebuah wahana terakhir yang membuat Yuan Yuan sangat tertarik, dan wahana itu adalah rumah hantu. Sialnya, pada saat akan mendekati wahana tersebut, es krim yang Yuan Yuan bawa tidak sengaja mengenai baju dari salah satu anggota geng naga hitam yang bernama Wu Xiao. Untuk beberapa saat, Wu Xiao terus saja memarahi Yuan Yuan karena kejadian tersebut, hingga membuat Yuan Yuan menangis. Tapi beruntung, tidak lama kemudian, Beiming pun datang dan berhasil menenangkan suasana. Di luar dugaan, Beiming malah kembali bertemu dengan Wu Xiao beserta gengnya pada saat akan memasuki wahana rumah hantu. Wu Xiao dan gengnya ternyata berniat untuk mengikuti tantangan yang diberikan oleh pemilik wahana tersebut.
Tantangan itu mengharuskan para peserta untuk menghadapi berbagai rasa ketakutan di dalam rumah hantu. Dan jika mereka berhasil melewati semuanya, maka mereka berhak membawa pulang hadiah uang dengan jumlah yang terbilang cukup banyak. Berhubung kelompok Wu Xiao kekurangan orang, ia pun terpaksa menerima Beiming untuk bergabung dengan kelompoknya. Karena hanya Beiminglah yang berani mengajukan dirinya untuk bergabung dalam tantangan tersebut. Baru juga dimulai, Zima sudah bisa merasakan jika ada hal yang tidak beres dengan rumah hantu itu. Dan dugaan Zima benar. Sepertinya, para hantu yang ada di tempat itu bukanlah properti ataupun staf biasa. Mereka memang hantu asli. Sehingga tidak heran jika Wu Xiao dan kelompoknya yang begitu percaya diri di awal justru menyerah begitu saja sebelum mampu melewati tantangan pertama. Sementara itu, setelah berhasil mendeteksi keberadaan para monster, Beiming dan timnya pun segera bergegas untuk membasmi para monster yang dipekerjakan oleh pemilik wahana tersebut dan kemudian mengungkap misteri di baliknya. Pertama, Beiming harus berhadapan dengan monster yang bernama Skull Smasher. Monster yang memiliki penampilan menyeramkan dengan palu besar di tangannya. Namun monster tersebut bukanlah masalah besar bagi Beiming, karena dalam waktu singkat, ia sudah berhasil menghabisi Skull Smasher. Selanjutnya, satu persatu monster pun terus Beiming bantai, hingga pada akhirnya mereka pun berhasil mencapai garis akhir dari permainan tersebut. Namun Beiming dan timnya tidak ingin segera keluar dari tempat itu, karena tujuan utama mereka bukanlah menyelesaikan tantangan, melainkan mereka ingin membongkar rahasia yang disembunyikan oleh pihak pengelola. Singkatnya, mereka lalu menemukan sebuah ruangan rahasia yang dipenuhi oleh cermin dengan berbagai ukuran. Dan cermin-cermin itu bukanlah cermin biasa, melainkan cermin spiritual yang mampu menyerap energi negatif dari manusia. Dengan cepat, Beiming sadar jika rumah hantu sebenarnya hanyalah sebuah cara yang digunakan untuk mengumpulkan energi negatif yang keluar dari ketakutan orang-orang. Dari semua cermin yang ada, perhatian Beiming dan timnya tiba-tiba langsung tertuju kepada sebuah cermin yang berada di pojok ruangan. Tidak berselang lama, setelah mereka menatap cermin itu, tiba-tiba sebuah penglihatan pun muncul. Di cermin tersebut, Yuan melihat kedua orang tuanya yang hidup bahagia, sedangkan Zima merasakan kehadiran kehidupan masa lalunya. Lalu Beiming sendiri diperlihatkan sosok misterius yang belum pernah ia lihat sama sekali. Namun dari ciri-cirinya, Tengu menduga kuat jika sosok tersebut adalah Penghu, yang dikenal sebagai dewa pencipta yang sudah membelah bumi dan langit. Sadar jika cermin itu memiliki kekuatan yang tidak biasa, Beiming pun segera memanggil iblis cermin, karena mungkin ia memiliki informasi mengenai cermin tersebut. Dengan wajah terkejut, iblis cermin menjelaskan jika cermin itu adalah cermin reinkarnasi, sebuah cermin yang bisa menampilkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Mendengar hal itu, Beiming pun berniat menjadikan cermin itu sebagai wadah bagi si iblis cermin. Karena dengan begitu, maka kedepannya Beiming akan semakin mudah dalam mengalahkan lawan-lawannya. Sebab ia bisa menggunakan dunia cermin sebagai tempat bertarung tanpa batas. Tapi sebelum itu, Beiming harus berhadapan dengan sosok penghuni cermin tersebut terlebih dahulu. Meski sosok tersebut mengaku sebagai dewa cermin, namun hal itu tidak membuat Beiming gentar sama sekali. Dengan begitu mudahnya, Beiming berhasil mengalahkan sosok itu hanya dengan sekali serangan. Setelah semuanya beres, Beiming dan timnya pun segera keluar dari tempat itu. Semua orang tentu saja sangat terkejut ketika melihat Beiming dan timnya keluar sebagai pemenangnya. Terlebih lagi para staf yang bertugas menjaga wahana itu. Mereka masih belum bisa percaya jika Beiming mampu melewati serangkaian tantangan berat yang seharusnya tidak bisa dilewati oleh manusia biasa. Tidak berselang lama, seorang wanita dengan beberapa pengawalnya pun datang. Wanita itu tidak lain adalah pemilik dari wahana rumah hantu tersebut. Tidak ingin kehilangan uangnya, wanita itu pun berdalih jika Beiming sudah menggunakan cara curang untuk menang. Dan ia justru berniat menuntut Beiming untuk mengganti rugi atas semua tindakannya. Namun semuanya seketika berubah pada saat Beiming mengatakan jika ia adalah salah satu anggota Night Hunter.
Tidak ingin dihukum karena kesalahannya yang sudah mempekerjakan para monster, si wanita itu pun akhirnya mengalah. Dan justru ia memberikan Beming uang dengan jumlah yang sangat besar demi menutupi kejadian tersebut. Di perjalanan pulang, Beming yang sudah tidak ingin mengulur waktu lagi, akhirnya memberitahukan kepada Zima jika ia sebenarnya berniat membawa Zima untuk menemui seorang pria. Namun Beming tidak menjelaskan jika pria yang ia maksud adalah Ganjiang, yang tidak lain adalah suami Zima di masa lalu. Baiklah, sampai di sini dulu ceritanya. Terima kasih bagi kalian yang sudah menjadi penonton setia di channel ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian yang juga menyukai konten seperti ini. Dan selagi menunggu channel ini update, saya sangat merekomendasikan kalian untuk mampir dulu di channel kami yang lain. Caranya sangat mudah, kalian bisa klik link yang saya pin di kolom komentar. Saya Inka, dan sampai ketemu di alur cerita selanjutnya.